Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sahabat Mumanuna dimanapun berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan banyak kesempatan, terutama dari nikmat iman, Islam, ihsan dan juga kesehatan. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Salawat beriring salam tak lupa marilah kita junjungkan kepada keharibaan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat Mumanuna, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Mumanuna dimanapun berada, ingin saya sampaikan bahwa kehidupan di dunia ini ada beberapa yang kita harus ingat. Ya, yang pertama, apa sih yang paling ringan di dunia ini? Yang kedua, apa sih yang paling berat di dunia ini? Yang ketiga, apa sih yang paling jauh di dunia ini? Dan yang keempat, apa sih yang paling dekat di dunia ini? Sahabat Mumanuna rahimahullah ta'ala, yang pertama, bahwa apa yang paling ringan di dunia ini, yaitu adalah meninggalkan sholat. Kita ketahui bahwa banyak di antara kita sering meninggalkan sholat. Kenapa ini menjadi ringan bagi kita? Karena ini menjadikan kita terbiasa untuk meninggalkan sholat, sehingga sholat itu menjadi ringan untuk kita, untuk ditinggalkan. Maka dari itu, jagalah sholat agar tidak merasakan ringannya meninggalkan sholat, terutama sholat-sholat 5 waktu. Dan yang kedua, apa sih yang paling berat di dunia ini? Mungkin sahabat Mumanuna ada yang tahu? Yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Karena memegang amanah ini sangatlah berat. Kita diberikan amanah, ya, baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun juga kepada orang lain, ya.
ini sungguh sangatlah berat. Ya, kita diamanahkan, ya, misalkan amanah ya untuk selalu menjaga sholat. Nah, apakah ini ringan? Tentu ini berat, ya. Kemudian kita sebagai orang tua diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita, untuk membiayai, kemudian memberi makan dan apapun. Nah, ini adalah amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin berat untuk dilaksanakan. Maka dari itu, ya, peganglah amanah ini dengan sebaik mungkin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan yang ketiga, apa sih yang paling jauh di dunia ini? Yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu. Masa lalu adalah yang paling jauh. Kita tidak akan mungkin kembali, ya, bisa kembali 1 detik yang lalu, bahkan 1 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, bahkan setahun yang lalu. Kita tidak akan mungkin kembali lagi menjadi anak bayi, balita, ya, anak-anak kecil. Kita tidak akan bisa kembali. Maka dari itu, yang paling jauh adalah masa lalu. Masa lalu, ya, hanya bisa kita kenang. Masa lalu untuk kita mendapatkan pelajaran untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, apa sih yang paling dekat di dunia ini? Ada yang tahu? Yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Kematian tiba, kita tidak tahu kapan saja kematian tiba. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan kematian kita dengan sebaik mungkin, ya, karena kita tidak tahu kematian itu akan datang saat ini, besok, lusa, atau bahkan tahun-tahun yang akan datang. Maka dari itu, mari persiapkan, ya, kematian kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan menjaga salat, membaca Al-Qur'an, serta berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak luput dari dosa dan lupa. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita momen yang bisa menghantarkan kita kepada kesucian dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jannatun na'im, ya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang baik mungkin datangnya dari kekhilafan saya sendiri. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.